Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Para ustaz, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan nikmat dan dimudahkan oleh Allah, kita semuanya bisa hadir di Masjid Hidayatullah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan di antara jemaah dan keluarga barangkali yang artinya dalam keadaan sehat, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan dan yang sedang mengalami kesulitan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada hadis nomor 235 Utamaul Umarau Mubarakun Kesani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala Sakir Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu ngucap in kunna natakallamu fi sholati ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahamane ana ing sedaya natakallamu yang kedua umuman pertemuan fi sholati ing dalam sholat ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalam zamane Rasulullah. Yukallimu gunuman ahaduna salasati ingsun kita soal bahu ing koncone ngomong fi hajatihi kelawan hajati kata sehingga nazalat turun surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga sira kabeh ing atase pira-pira sholat wa sholatil wusta lan sholat pertengahan. Wa qulan ngeteka sira kabeh lillahi maring Allah qanitina kali toko khusyuk kali toko mudah. Paling nampa diperintahake kita bisukuti ing dalem kelawan menang. Wanuhina lan dilarang ketesun akala yang tok umuman mutawakil alaihi walam tuwil muslimin. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita semuanya bahwa pada zaman awal Islam ketika diperintahkan sholat, kebiasaan kaum muslimin ketika itu masih suka berbicara di dalam sholat. Dia untuk keperluan masing-masing ketika sholat itu dia masih omong-omongan. Jadi awal diperintahkannya sholat, kebiasaan seperti itu masih ada. Jadi punya keinginan, punya hajat, mari sholat nang pasang. Cek omongan nggak tahu.
Ya, nah, itu tidak apa-apa karena belum ada perintah bagaimana cara sholat yang sempurna. Iya. Kemudian ilah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan asal itu ala sholawati wa sholatil wusta. Ya. Perihal segala sholatmu dan perihal sholat usul. Waku lillahi qanitin dan berdirilah di dalam sholatmu itu dengan khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu kaum muslimin diperintahkan untuk diam dan tidak boleh berbicara ketika sholat. Hadis itu hukum berbicara dalam sholat dimaksud atau dihapus dan menjadi terlarang di dalam berbicara dalam sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini awal turunnya dan perintah dalam sholat. Kebiasaan kaum muslimin ini masih berbicara di dalam sholat. Ayat 238. Hafidu ala sholawat. Peliharalah semua sholat 5 waktu ini. Nah, di sini jelas sekali perintah Allah SWT diperintahkan bagi kita dan semua kaum muslimin termasuk keluarga kita untuk menegakkan sholat kita. Ketika Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayu amal afdal ya Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal? Rasulullah kemudian menjawab, jadi as-sholatu ala waqtiha. Amalan yang paling afdal itu adalah sholat pada waktunya. Dia menjaga waktu-waktu sholat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Secara umum kita semuanya kaum muslimin hendaknya menegakkan sholat di antara keluarga kita, sehingga perintah Allah SWT wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluarga untuk menegakkan sholat, wastabir 'alaiha, dan dalam bersabar untuk senantiasa memerintahkan kepada keluarga menegakkan sholat. Wastabir 'alaiha, dan dalam bersabar ini bukan perintah sabar biasa, tetapi sabar yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menegakkan sholat kepada keluarga ini terus berkelanjutan, tidak boleh kemudian berhenti sampai bertaruh meninggal dunia. Maka sholat ini menjadi hal yang utama di dalam keluarga. Karena Rasulullah Allah SWT juga telah mengabarkan kepada kita semuanya, "Fantolamu mubaghin kholqun atau sholat wa tabu sholat asawfa yalqawna roya ilang tabu wa amna wa amla sholat." Akan datang dari generasi ke generasi yang menyia-nyiakan sholat. Kalau sudah menyia-nyiakan sholat, maka baru sampai mereka akan ikut di sana. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini mari menjadi perhatian utama pada anak kita tentang sholat. Sekarang sering kami sampaikan, jarang sekali anak muda yang senang ke masjid untuk benar-benar sholat berjamaah. Ini kan juara sekali. Maka kita biasakan anak-anak kita ini ketika ke masjid panjenengan hadirkan anak-anak kita ke masjid itu, diajak bersama-sama untuk melaksanakan sholat jamaah.
Ya. Jadi kalau diperhatikan di antara anak kita yang sekolah, ya, pada usia sekolah, ini jarang sekali mereka yang benar-benar 100% 5 waktu itu dilaksanakan. Ya. Kadang-kadang isya dan subuhnya hilang. Ini yang tidak menjadi perhatian dan jarang sekali diperhatikan oleh warga Muslim. Nah, maka jamaah masjid Hidayatullah ini harus benar-benar memperhatikan ya. Sholatnya anak kita semuanya di saat anak-anak kita ini ya enggan datang ke masjid. Nah, ini sebuah kenyataan yang ada pada ya, masjid-masjid kita. Ya. Yang kadang-kadang ketika Jumatan mereka datang itu tidak mendengarkan khutbah. Nah, sibuk dengan HP ya. Sampai kemudian 1 rakaat sudah berlanjut, ini baru kemudian ya wudu sekali padahal dia ada di dalam masjid. Nah, itu banyak ya di antara ada itu yang tidak memperhatikan khutbah ya, hanya sekedar membutuhkan kewajiban datang tapi tidak mendengarkan. Nah, ini menjadi ya pihak kita semuanya, para bapak dan juga ibu, untuk benar-benar memperhatikan sholat. Jadi yang pertama dijalankan Rasulullah, as-sholatu al-waliyah. Semua ayo. Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian bilang, jangan bisa bilang. Semua ayo kalau birul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, selanjutnya memelihara sholat, khususnya di sini adalah sholat asar. Jadi intisari dalam satu hadis ini bahwa awalnya berbicara dalam sholat ini diperbolehkan, namun kemudian dilarang setelah keluar ayat yang memerintahkan pemusukan di dalam sholat, surat Al-Baqarah 238. Ya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga kekhusyukan di dalam sholat dan menghindari hal-hal yang bersifat duniawi ya, saat melaksanakan sholat, di mana tadi adalah berbicara untuk hajat ataupun keperluan dunia. Yang ketiga, menurut Imam Nawawi, segala bentuk percakapan manusia di dalam sholat ini membatalkan sholat jika dilakukan dengan sengaja dan mengetahui karenanya, kecuali kalau orang itu tidak mengetahui hukum-hukum atau syarat di dalam sholat itu, masih berbicara tentang kejahilan karena ketidaktahuannya, atau karena lupa. Nah, yang keempat, Rasulullah SAW memerintahkan larang berbicara tersebut sehingga hadis tersebut tergolong marfu langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, haramnya berbicara dalam sholat menjadi sebab batalnya sholat. Nah, kecuali tadi kalau belum tahu karena kebutuhannya, ya, maka kita ini harus terus senantiasa mengupgrade diri bagaimana ilmu kita itu semakin banyak yang kita ketahui. Kecuali kalau baru masuk Islam belum tahu syarat sholat dan juga rukunnya seperti pada awal perintah di dalam melaksanakan sholat. Yang keenam, larangan ini mengandung hikmah untuk senantiasa
jaga kesempatan khusyuk tahun rutin dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, para ulama seperti Ibnu Munzir dan Ibnu Hajar menyatakan, dan ulama-ulama yang lainnya, bahwa orang yang berbicara di dalam sholat dengan sengaja dan tahu hukumnya haram, maka sholatnya batal. Namun jika tidak tahu atau keraguan, maka sholat tidak batal. Ini karena tidak tahu. Nah, tidak ada satu persengaja. Nah, kemudian selanjutnya tentang sholat ustol. Makna ustol bahasa Indonesia wasit. Jadi wasit itu ada di tengah, tidak boleh berpihak. Kata ustol secara bahasa berarti pertengahan atau yang paling utama. Dalam konteks ayat ini dan juga hadis ini, para ulama memberikan penjelasan ini yang berbeda. Sholat wusta itu sholat yang mana? Ini ada nanti beberapa pendapat dari para ulama mengenai sholat wusta. Ada yang berpendapat bahwa sholat wusta itu adalah sholat maghrib. Ada yang demikian. Yang punya pertengahan antara sholat sirri dan sholat jahar. Zuhur dan asar ini sholat sirri. Kemudian subuh, isya dan zuhur ini jahar. Sehingga pendapatnya hanya adalah sholat maghrib. Ini ada yang berpendapat demikian. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sholat wusta itu adalah sholat subuh, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas. Nah, kenapa demikian? Karena Ibnu Abbas diantaranya berpendapat sholat subuh itu adalah sholat yang terletak di antara malam dan siang. Dan ketika melaksanakan sholat subuh ini sangat benar, memerlukan perjuangan untuk bisa bangun lebih awal. Sehingga pendapat Ibnu Abbas menyatakan bahwa sholat wusta itu adalah sholat subuh. Ada lagi yang berpendapat bahwa sholat wusta itu adalah sholat siang hari dan suatu. Kalau matahari itu letak di tengah-tengah kita, dan juga letak antara maghrib adanya ada siang zuhur, kemudian malamnya ini maghrib dan isya. Serta seringkali manusia ini maaf ya, ini asal tengah-tengah maksudnya ada di matahari itu ada di tengah-tengah kita, sehingga panasnya luar biasa. Kadang-kadang merasa berat untuk melaksanakan sholat. Ini diantara pendapat dari Zaid bin Sabit dan juga Usama bin Zaid. Jadi menyatakan bahwa sholat zuhur itu adalah sholat wusta. Kemudian yang paling banyak di antara pendapat para ulama ini adalah sholat asar. Ketika pada waktu perang Khandaq, ini para sahabat disibukkan dengan perang. Kalau sudah malam hari, perjanjiannya perang itu harus selesai. Karena yang dihadapinya dari antaranya orang kafir dan juga orang-orang munafik yang ada di Madinah. Ada persekongkolan di antara orang kafir dan juga orang munafik. Ini umat Islam benar-benar menghadapi kesibukan yang luar biasa.
menghadiri dari dalam dan menghadiri tentara yang dari luar Madinah. Maka dibuatlah kondang atau partai itu. Para sahabat itu kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ini belum sholat kok. Ya. Rasulullah kemudian mengatakan, kami ini disibukkan dengan orang-orang musyrik, ya. Sehingga karena kesibukan itu belum melaksanakan sholat. Maka ketika itu Rasulullah dan juga para sahabat melaksanakan sholat yang sudah mendekati kepada maghrib. Ya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan sholat muslim adalah sholat asar. Ini pendapat yang paling banyak. Kenapa demikian? Karena sholat asar itu kalau puasa, ini kita masih sibuk dalam urusan dunia, masih teruskan pekerjaannya, ditutup nodisi, terus masih sana, ya. Nah, pulang baru kemudian sholat asar. Dan kadang-kadang sare sholat ini asar dan maghrib dari sini, ya. Nah, ini urusan Rasulullah SAW. Maka diperintahkan ke kita semuanya untuk menjaga sholat tengah-tengah yang dimaksud dengan sholat asar. Kadang-kadang pada waktu setengah 2 atau jam 3 ini ngantuk, turu bablas sampai jam 8. Nah ini berbagai pendapat tentang sholat wusta, sholat tengah-tengah. Ada yang berpendapat sholat dulu, nah, karena matahari ada di tengah-tengah. Ada yang berpendapat sholat maghrib antara sholat sirriyah dan jahriyah. Ada yang berpendapat itu adalah sholat subuh karena antara tengah-tengah sholat malam, ya, maghrib, isya, dan sholat siang yaitu zuhur dan asar. Ini kemudian mendapat yang paling umum di antara para ulama juga sepakat kemudian yang termasuk dengan sholat wusta itu adalah sholat isya. Maka ini juga menjadi dalil kita semuanya, ya, yang terkadang ya sholat asar ini, nah, karena kesibukan kita untuk menguasai sholat ada begitu ya. Waktu mulai meeting, ya, malah meeting ini ada 11 mana. Ini menurut As-Sholani di dalam Syarah Bulughul Maram, yaitu 10 salah. Nah, ada 11 makna. Jadi kata kontin berasal dari kata konatan yang bermakna taat, patuh, dan kesungguhan. Dalam konteks Islam, koniti merujuk pada orang yang memiliki sifat-sifat mulia yang dapat dirangkum dalam beberapa arti 1 sampai 11. Yang pertama yang dimaksud qanitin ini adalah orang-orang yang taat dan patuh kepada perintah Allah SWT, patuh kepada Rasulnya secara berkelanjutan. Jadi bukan hanya taat sesaat saja, tetapi taatnya ini adalah secara istiqomah, terus menerus. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan qanitin ini adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah, khusyuk di dalam menjalankan ketaatan, disertai rasa rendah hati di hadapan Allah SWT. Ini makna yang kedua dari ini qanitin. Yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa berdiri di dalam sholat
atau dalam ibadah di hadapan Allah dalam rangka beribadah dan mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang dimaksud dengan penitin adalah orang-orang yang tekun beribadah dengan ketaatan yang berkesinambungan atau kontinu dari istiqomah. Nah, yang selanjutnya yang dimaksud dengan penitin adalah orang-orang yang solihah yang menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang dimasuk komitin adalah orang-orang yang selalu berharap kepada Allah dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Komitin juga berarti adalah orang-orang yang tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ke dengan ini 9, orang-orang yang berbakti dan penuh pengabdian dalam menjalankan kewajiban agama. Yang ke-10 dalam orang-orang yang konsisten dalam kebaikan dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syariat. Yang terakhir, komitin maksudnya adalah orang-orang yang menjaga martabat diri dan keluarga yang menjalankan tuntunan agama. Dari beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Hasan Anani yang dipilih oleh para ulama adalah yang dimaksud di dalam ayat itu berkaitan dengan sholat adalah orang-orang khusyuk dalam ibadah, menjalankan ketaatan disertai rasa rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kaitannya dengan sholat itu mana kondisi. Jadi pada siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hadis dan ayat tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam kita senantiasa melaksanakan sholat itu dengan khusyuk dan menjaga sholat 5 waktu, terutama adalah sholat pertengahan, yaitu sholat asar. Tadi penjelasan dalam hadis tersebut. Jadi kalau kita melihat dari perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak langsung kemudian perintah maupun larangan itu satu, tetapi ada tahapan-tahapan di dalam larangan maupun perintah. Contoh, larangan minum khamr ini tidak langsung kemudian pasukan itu hendaklah kalian jauh dari, tapi ada tahapan-tahapan karena itu sudah menjadi kebiasaan yang sudah lupa ketenangan masyarakat Quraisy. Jadi ngombe khamr itu ini ngombe teh atau banyu putih ini sudah biasa. Maka ini juga demikian bertahan. Pertama disebut ke Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kami menjadikan anggur itu sebagai rezeki dan sebagian lagi menjadi khamr. Kemudian larangan yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan antara manfaat dan juga mudarat. Ini dijelaskan oleh Allah antara manfaat dan mudarat. Berarti belum larangan apa? Mutlak. Dari larangan yang belum mutlak hanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut sebagai hukumah baru menampihi dosanya itu lebih besar daripada manfaat. Mudaratnya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Ternyata kaum muslimin pada waktu itu juga masih minum khamr. Akhirnya ketika di dalam sholat keliru kuliah yang kafir ini,
Keliru di dalam menyebut taknaya. Nah, karena ketika mereka menjelang sholat ini masih minum, ya, sehingga kemudian sholat dalam keadaan mendem dan seperti itu, baru kemudian surah Al-Maidah pada ibu diperintahkan oleh Allah SWT untuk secara mutlak ditinggalkan. Nah, seperti itu. Maka di sini yang disampaikan oleh Allah SWT ketika dalam dakwah itu juga demikian. Hendaklah kita ada tahapan-tahapan ketika mendidik, ya, orang yang baru kenal benar agama. Jangan kemudian sakit. Lu sholat itu salah, gak ilmu. Kalau langsung dibilang salah, kira-kira balik mana emang enggak. Ya. Kau kenceng ya, awalnya kenceng loh. Ya harus sadar ya, orang yang baru kenal Islam atau anak-anak, panjang harus sadar, ya, karena mereka yang anak masih belum tahu, ya, karena masih anak-anak berumur ya. Jadi maklum nih, ya. Jadi jangan kemudian kenceng kepada anak-anak atau orang yang baru mengenal Islam. Akibatnya lah. Nah, lalu bagaimana Islam ini mengajarkan kepada kita, Allah mengajarkan kepada kita dan Rasulnya tahapan-tahapan yang harus kita perhatikan dalam dakwah, sehingga orang itu kemudian tidak lari dari masjidnya. Ini yang harus kita perhatikan. Dakwah itu merangkul bukan memukul. Kalau sampai pukul langsung dan mesti lari. Ini beberapa pelajaran yang beragam aktivitasnya pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Di sholat 5 waktu harus dari perhatian kita dan juga perhatian keluarga kita semuanya. Insya Allah kalau sholatnya itu benar, 5 waktu dilaksanakan, maka keluarga dan anak kita ini terjaga dari kemaksiatan. Tapi kalau sholat sudah diabaikan, tadi ya selama yang ada sholat wanta pausawa prasau pada kaum magonya ini, maka akan terjerumus ke dalam wayang kebinasaan, maka seorang tidak menjadi perhatian di tengah-tengah keluarga kita semuanya. Jadi visi-visi kita adalah aku ampusahu buat ahliku naro, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Lalu mudah-mudahan para jamaah Masjid Hidayatul ini visi besar kita terwujud, bisa berkumpul kembali bersama keluarga di jannah Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita manai suara dunia ini termasuk surga dan bersih. Sama mudah surga ini. Ya, ada yang mengatakan ini adalah penjara. Tapi Ibnu Taimiyah yang mengatakan inna dunya jannah lam yadkhulha walau yadkhulu jannah dan surga dunia itu adalah surga. Nah, siapa yang tidak memasuki surga dunia itu dia tidak akan memasuki surga di akhirat nanti. Ya, kalau terbaiknya bagi orang mukmin itu terletak hatinya kepada Allah SWT. Ya. Kalau hatinya tergantung kepada Allah SWT, maka manusia tidak ada kemudian mencoba putus asa dengan keputusan yang diberikan oleh Allah. Nah, diberikan sakit ya sabar, diberikan harta yang banyak juga bersyukur kepada Allah SWT. Ya. Dan kebahagiaan itu adalah jannahnya ketika kita di dunia. Ya. Karena semuanya kecintaan kita bergantung kepada Allah, bukan kepada yang lain. Karena suatu saat
Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan keputusan yang tidak kita sukai, mesti akan timbul kekecewaan, timbul keputusasaan. Tapi kalau cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala keputusan apa saja yang diberikan oleh Allah, ketika tertimpa musibah, ujian dari Allah, kita bersabar, dan mereka diberikan nikmat dari Allah, kita bersyukur. Itulah surganya. Iya, siapa yang tidak merasakan kebahagiaan, menggantungkan dirinya kepada Allah, yang tidak menggantungkan hanya kepada Allah, dia akan memperoleh kebahagiaan di surga akhirat nantinya. Dan semuanya tadi lillahi qanitin, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kita, ketundukan kita hanya kepada Allah. Insya Allah kita jadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang senantiasa ponahan bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada iri, dengki, hasud, apa malih, berbagai macam penyakit di hati yang menyebabkan sumpah awal diri, tidak merasakan kebahagiaan. Nah, itu yang harus kita introspeksi dalam diri kita semuanya. Semoga kita bisa menikmati hidup di dunia ini dengan kebahagiaan. Semua apa yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa atau majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.